Selamat sore Ibu-Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Senang sore hari ini saya melihat wajah-wajah Ibu-Ibu yang cantik-cantik dari Koper GKMI Pengharapan. Wajah-wajah yang ceria dan penuh sukacita. Kita bersyukur sore hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan, kita akan pujikan dengan segenap hati dan jiwaku. Segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Segenap hati dan jiwaku, datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Engkaulah, Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Jadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan. Bila sore hari ini kembali Tuhan percayakan waktu yang indah untuk kami, ibu-ibu Koper GKMI Pengharapan boleh bersekutu bersama di dalam kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang sungguh kami bersyukur, waktu yang indah kami boleh menghadap hadirat Tuhan, kami boleh memuliakan Tuhan, dan lebih dari itu ya Tuhan, kami boleh mendengar sabda kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin setiap kami, untuk kami boleh memberikan diri kami ketika kami beribadah, sungguh-sungguh hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memimpin ibadah Koper sore hari ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan, kuasa-Mu yang mengurapi setiap kami, sehingga ketika kami mendengar firman-Mu, kami boleh menyerap firman-Mu, dan firman-Mu boleh hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa dan ucapan syukur kami, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, ibu-ibu yang terkasih, saya memberikan kesempatan bagi ibu-ibu yang rindu sharing, kebaikan Tuhan dalam kehidupan ibu-ibu bisa disiapkan diri. Sebelumnya kita akan pujikan Tuhan Yesus baik.
setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Ya, Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kita. Ada ibu-ibu yang ingin sharing, silahkan. Saya mau sharing sedikit, Bu Rita. Ya, silahkan, Bu. Nah, saya cuma mau sharing gini, beberapa waktu yang lalu, bulan-bulan, ya 3 bulan sebelumnya, saya tuh mengalami sakit gitu loh. Badan saya itu kan, ya namanya di tengah virus corona gini, kita tuh batuk pilek aja sudah takut gitu. Nah, saya tuh mengalami panas badan saya gitu, tapi nggak tinggi, cuma anget gitu aja. Tenggorokan juga nggak sakit. Suami saya udah takut aja dulu sama saya gitu. Kenapa kamu bisa badannya anget seperti ini, terus badan saya tuh lemes gitu. Tapi saya nggak berani ke dokter gitu, takut nanti dites gitu malah kena corona gitu. Jadi saya tuh takut gitu. Jadi saya tuh minum obat gitu. Setelah minum obat selama 3 hari itu badannya itu nggak turun-turun, tetap panas tapi nggak panas, cuma anget aja. Nah, setelah hampir 4 hari atau 5 hari panasnya selesai, badan saya tuh kayak hitam gitu loh. Menghitam gitu, gatel gitu. Kena apa ini? Karena sebelum itu kan orang bilang kalau kita terhindar dari virus itu kita harus banyak berjemur. Nah, saya itu kan sering berjemur tiap hari gitu. Nggak tahu kena virus apa, badan saya itu gatal semua seluruh badan dan menghitam gitu. Nah, setelah itu saya juga nggak berani ke dokter gitu ya. Saya bawa hanya di dalam doa, terus dalam doa saya, Tuhan, saya terima sakit saya ini nggak apa-apa, tapi jangan sampai saya itu kena virus corona, saya ngeri gitu loh. Jadi saya berobat sendiri, beli obat ke Bella atau apa untuk badan itu, dan saya beli salep itu. Salep sampai habis 1 botol, badan saya juga nggak hilang gitu gatalnya sama hitamnya. Kira-kira udah sampai beli lagi sekali lagi, itu gatal sama hitam hilang. Tapi badan saya itu mengelupas semua seperti sisik ikan gitu. Saya aja ngelihatnya tuh ngeri gitu loh. Tapi saya berpikir gini, ini kayaknya bukan gejala virus corona. Virus corona itu nggak seperti ini gitu. Jadi saya agak tenang gitu karena cuma kayak sakit kulit gitu aja. Tapi tetap saya nggak mau ke dokter. Saya ngobatin sendiri gitu, walaupun sambil berdoa gitu. Tapi memang Tuhan Yesus itu baik, kasih setianya itu untuk selama-lamanya. Dengan saya di rumah aja, makan makanan vitamin saya makan, obat saya minum dengan salep-salep yang saya pakai, walaupun nggak ketemu sama orang-orang, saya nggak berani cerita, takut orang nanti dikira saya corona, tapi puji Tuhan, pengelupasan di kulit saya itu selama 2 minggu akhirnya hilang gitu. Tadinya saya sangat ngeri ngelihatnya itu kayak sisik ikan gitu loh, mengelupas di mana-mana, tapi di badan enggak, cuma di kaki sama di tangan, di muka juga enggak, bersyukur gitu loh.
Saya mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan yang telah menyembuhkan saya dari sakit yang saya alami. Sampai sekarang saya nggak tahu itu sakit apa. Terima kasih, itu aja. Ya, terima kasih Bu Bambang untuk sharingnya. Jadi mungkin kulitnya diganti ya Bu, diganti kulit yang baru biar kelihatan muda. Ya, Tuhan kita Yesus memang Tuhan yang sangat baik, yang sangat mengerti akan kondisi setiap kita. Ada lagi mungkin ibu-ibu yang ingin sharing? Oh maaf Bu Wanda, tadi saya mute, maaf. Bisa di-unmute lagi Bu Wanda. Ya, saya mau menyaksikan juga betapa baiknya Tuhan. Pada suatu hari seorang pendeta itu mengundurkan diri dari pelayanannya karena mungkin memang sudah selesai masanya. Terus dia menjadi guru. Nah, istrinya ini memang guru, tetapi juga dia berpikir kalau kata kepala sekolahnya, kalau kamu ilmu sekuler yang kamu punya sekarang ini, kamu nggak bisa diangkat. Tapi kalau kamu bisa kuliah lalu lulus STT, kamu bisa diangkat. Kata gurunya begitu, karena kami memerlukan seorang guru agama. Nah, nyonya ini kemudian berdoa, suaminya juga berdoa. Kata suaminya begini, kok saya kalau berdoa selalu terbayang Bu Wanda. Lalu dia telepon ke saya, Bu Wanda ini begini-begini, dia ceritakan. Saya jadi bergumul, loh apa ya Tuhan? Apa memang saya ya Tuhan yang harus menolong? Maksudnya istrinya itu akan kuliah lagi tapi tidak ada biaya. Lalu suaminya mengatakan, saya berdoa selalu yang tampak itu wajahnya Bu Wanda. Nah saya waktu dikontak, sayanya nggak punya uang. Cukup begitu, bagaimana ini menolongnya? Lalu saya berdoa, Tuhan kalau memang kau menghendaki ya pasti ada jalan. Lalu saya berdoa, kok saya terbayang Leoni. Coba sih saya kontak Leoni. Leoni mau menolong. Lalu kemudian saya kontak lagi yang lain. Mau juga. Saya kontak juga Bu Adi. Bu Adi mau juga. Akhirnya kami berempat patungan menolong dia selama 2 tahun. Dan beberapa hari yang lalu sudah lulus, sudah diwisuda. Suaminya memberikan foto-fotonya. Leoni juga saya kirim. Dan yang lain-lain juga saya kirim. Oh ini yang satu lagi itu Dr. Lili Setiawan ya. Jadi kami sangat bersyukur bahwa visi yang tergambar di benak suaminya itu ternyata bukan saya yang harus menanggung beban semua, tetapi ada tugas saya untuk mengontak teman-teman. Dan saya pengalaman baru ini sebenarnya, mengontak teman untuk minta bantuan bagi orang lain. Ini sesuatu yang sulit tadinya bagi saya. Mulut saya ini mau minta itu sulit sekali. Tapi ternyata Tuhan perkenankan setiap orang yang saya dekati itu kok oke begitu. Saya kaget sendiri loh, kok gampang begini. Akhirnya semuanya sudah terjadi dan ibu itu sudah lulus dan ibu itu nanti akan diangkat menjadi pegawai tetap. Saya senang sekali. Terima kasih termasuk buat Leoni, saudara kita. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Wanda untuk sharingnya. Tuhan kita luar biasa. Kadang kita yang dipakai untuk menjadi alatnya, menjadi berkat buat orang lain. Tapi kadang pula kita yang merasakan bagaimana kita harus sakit, kita harus kekurangan, kita harus mengalami hal-hal yang mungkin kita pikir dan kita rasakan tidak enak, menyakitkan. Tapi Tuhan pakai kita untuk kita boleh menyaksikan betapa kasih Tuhan yang hebat, kuasanya yang dahsyat buat kita semua. Ya, terima kasih Bu Wanda, Bu Bambang untuk sharingnya sore hari ini. Mari kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang sore hari ini akan disampaikan oleh Ibu Yaya. Kita akan pujikan Yesus Aku Cinta.
janjimu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Silakan Ibu Yaya. Ya, terima kasih Bu Rita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, karena pada sore hari ini kami boleh berkumpul bersama ya Tuhan, untuk bersekutu, memuji nama-Mu, berdoa bersama, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang memberi hikmat pada hamba-Mu ini, sehingga dapat menyampaikan apa yang benar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat kami mengerti, kami tanamkan di hati kami, dan kami melakukannya. Kami serahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Suara saya kedengaran nggak ya? Dengaran. Oh ya udah. Ya, makasih Bu Wanda. Ya, bentar. Sore ini temanya adalah Maria dan Marta dan Sang Guru. Ini kita ambil dari Yohanes 11 ya. Ini karena panjang, mungkin yang akan saya bahas yang sesuai dengan tema aja ya. Bentar, Bu Wanda tolong di-mute bisa ya Bu Wanda ya? Oh, belum ya? Terus? Belum. Ya, ini jadi yang masalah murid-murid Yesus atau bangsa Yahudi yang ada di sana tidak akan saya bahas ya. Ini saya akan minta tolong Bu Rita untuk membaca ayat 1 sampai 6. Mbak Dwi, saya minta tolong ya, baca Yohanes 11 ayat 17 sampai 28. Mbak Ati, minta tolong Yohanes 11 ayat 29 sampai 40. Ya, silahkan Bu Rita, tolong di-unmute. Yohanes 11 ayat 1 sampai 6. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Mbak Dwi, ayat 17 sampai 28. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur.
Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Lalu kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya, Maria, dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau." Ya, berarti Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Maria menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar. Mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masuklah hatinya ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masuklah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkatalah kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" ya, terima kasih. Ya, amin. Terima kasih ya Bu Rita, Mbak Dwi dan Mbak Ati. Ya, memang tidak ada ya yang lebih indah daripada waktu kita mengalami di tengah tantangan ya, kesulitan hidup, ada saudara, ada sahabat yang mensupport kita ya. Keindahan ini bisa kita lihat di kitab Yohanes 11 ini ya. Kita tahu kalau Maria, Marta, dan Lazarus ini sangat mengasihi dan mencintai Yesus ya. Dan sebaliknya kita bisa lihat di ayat 5, Yesus pun mengasihi 3 bersaudara ini. Kita tahu waktu Yesus sudah di dekat Betania, Yesus mampir ke rumah mereka dan mereka pun menyambut ya dengan hangat. Dan kita lihat di ayat 2, ini Maria adalah wanita yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal ya, dan mengusapnya dengan rambut. Itu bukti kasihnya pada Yesus. Tapi kalau kita lihat di ayat 1, itu Lazarus sakit ya. Ini membuktikan bahwa orang yang dikasihi dan mengasihi Tuhan tidak berarti hidupnya lepas dari kesulitan dan sakit penyakit. Ini buktinya Lazarus sakit dan sakitnya parah ya, karena akhirnya juga meninggal. Bagaimana sikap Marta dan Maria saat menghadapi saudaranya sakit
praktis ini ya. Ini yang bisa kita lihat, Marta dan Maria ini mencari Yesus ya. Dia memberikan kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Singkat sekali ya, enggak bertele-tele. Ini membuktikan bahwa doa yang panjang atau pendek ini tidak jaminan ya untuk Yesus mau menjawab apa tidak, karena Yesus memang melihat hati kita ya. Dan setelah Yesus mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Ya, jadi memang Lazarus diizinkan sakit itu untuk menyatakan kemuliaan Allah. Ini seperti kisah di Yohanes 9 ya, yang ada orang buta sejak lahir, muridnya tanya, ini kok sakit buta ini karena dosanya dia apa dosa orang tuanya ya. Yesus menjawab, ini karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ya, kita harus percaya ya, kondisi apapun yang saat ini kita alami itu memang ada rencana Tuhan di dalamnya. Tapi kalau kita lihat di ayat 6, setelah Yesus mendengar kabar itu, dia sengaja tinggal 2 hari lagi ya. Kalau kita bilang ini santuy sekali ya, kalau zaman sekarang ngomongnya. Santainya Yesus ini menunjukkan bahwa apa yang urgent bagi kita seringkali tidak urgent ya bagi Tuhan. Di saat ini teknologi berjalan dengan cepatnya ya, membuat semuanya serba cepat, serba instan ya. Dari ayat ini kita mau belajar untuk mau sabar, untuk mau percaya akan waktu Tuhan adalah yang terbaik dan yang terindah buat kita. Kita langsung lompat ke ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Nah, ini tanda tanya besar ya. Kok jadi lain sama yang ayat 4 yang tadi kita baca ya, bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Ya, ini kok malahan sudah 4 hari berbaring di dalam kubur ya. Inilah ya, kalau kadang kita dalam tanda kutip bingung ya, kenapa kok janji Tuhan tidak sesuai dengan kenyataan ya. Ini seperti katanya harus mencari jodoh yang seiman, kok ternyata ketidakcocokannya banyak sekali ya. Ini sudah perpuluhan dengan setia kok diizinkan Tuhan untuk bangkrut ya. Kadang yang lihat aja bingung apalagi yang mengalami ya. Ini seperti adik ipar saya ya. Dia itu orang yang sejak mudanya senang melayani. Jadi waktu menikah dengan adik saya ya dimulai dari rumah yang kecil ya, terus akhirnya diberkati Tuhan mempunyai rumah yang nyaman, yang lumayan elit di Semarang, dan mereka keluarga yang senang melayani Tuhan ya. Lalu suatu hari dia diajak kerjasama dengan teman gerejanya ya, untuk membangun gedung dan memiliki, adik ipar saya ini seorang kontraktor ya. Wah, ya lumayan ya. Biasanya dari kos-kosan atau dari mengontrakkan rumah aja ya lumayan lah ya bisa hidup. Apalagi kalau punya gedung itu kan ya istilahnya sudah kerjaan lumayan lah ya, bisa melayani full time mungkin ya. Jadi dia berbisnis untuk membuat gedung itu di Bandung dengan lokasi yang strategis ya. Tentu saja investasinya besar karena apa yang akan dihasilkan juga besar. Jadi tidak cukup uangnya, harus meminjam bank dengan jumlah yang sangat besar. Dan karena kredibilitasnya memang bagus, bank menyetujui pinjaman yang sangat besar itu. Tapi ketika cair, partnernya ini langsung membawa kabur semua uang yang tidak pernah dia nikmati itu ya. Jadi dalam sekejap dia mempunyai utang yang sangat besar. Jadi dia harus menjual rumahnya, menjual kantornya, menjual gudangnya, mobil-mobilnya ya. Jadi dia tinggal bersama orang tuanya, ya 1 kamar buat dia dan adik saya, 1 buat anak-anaknya ya. Terus mobil ya sharing dengan orang tuanya yang sudah tua, terus kantor di tempat papi mami saya ya di lantai 2. Barang-barangnya masuk bengkel papi saya semua, sampai penuh sekali ya bengkelnya papi saya. Ya itu ya, kadang memang membingungkan ya, kenapa kok kayaknya tidak sesuai janji Tuhan sama kenyataannya. Walaupun kalau sekarang kita lihat, ya adik saya ini walaupun tidak jangka waktu yang pendek ya, bertahun-tahun
karena ya mungkin hasilnya memang bagus, jadi kliennya masih banyak ya. Dia walaupun tetap dengan membayar cicilan yang sangat besar, hasil negosiasi dengan bank ya, mereka bisa mencicil utang itu. Jadi dia mencicil, bisa menabung, beli tanah, bisa beli rumah lagi ya. Mungkin ibu-ibu yang waktu itu Women Summit ke Salatiga sempat transit sebentar ke Semarang, ada yang beberapa nginep di rumah adik saya ya. Juga ya adik saya yang saat itu juga harus kerja, buka toko, ngontrak, sekarang juga udah bisa membeli toko sendiri ya. Tapi itu tidak jangka waktu pendek ya. Dan anak-anaknya pun yang besar kemarin sudah lulus dari Malaysia, ini lagi cari pekerjaan. Dan waktu anak-anaknya kuliah, adik ipar saya juga sekolah teologi, saya nggak tahu dia mungkin mau full pelayanan atau enggak, saya kurang tahu. Ya pada waktu kejadian itu pasti nggak mudah ya. Orang, saya pun ya sedang mengalami masalah, juga tanda tanya, kenapa Tuhan ya? Kalau sedang terjadi, itu banyak tanda tanya. Adik ipar saya wajar mungkin ya banyak yang ikut menyalahkan, banyak yang menghakimi juga. Ya ini ada catatan aja, kenapa sih kok Yesus baru datang hari keempat ya? Karena menurut tradisi orang Yahudi itu, kalau orang meninggal selama 3 hari itu rohnya masih ada di sekitarnya itu ya. Dia mencoba masuk ke tubuhnya. Tapi waktu hari keempat, dia lihat mukanya itu sudah berubah dan rusak. Ya. Akhirnya nggak mau masuk lagi dan pergi. Jadi orang Yahudi ini percaya kalau sudah hari keempat atau lewat itu sudah tidak mungkin lah ya orang itu hidup kembali. Maka inilah salah satu alasannya ya, kenapa Yesus datang pada hari keempat. Di ayat 20, pada waktu mendengar ya, bahwa Yesus datang, Marta langsung menemuinya. Maria tidak menemui Yesus karena dia belum tahu tentang kedatangan Yesus. Ia baru tahu tentang kedatangan Yesus dalam ayat ke-28. Dan ia pun langsung menemui Yesus. Ya, inilah yang bisa kita teladani dari Marta dan Maria ya. Kita lihat bahwa dua bersaudara ini sangat sedih hatinya karena ditinggal oleh saudaranya yang dikasihi. Tetapi dalam kondisi yang seperti itu, mereka tetap mau datang menyambut Yesus. Selanjutnya ayat 21 sampai 22, kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya. Kata Marta ini kelihatannya hebat ya dan beriman ya. Karena dia percaya kalau Yesus ada di sana, saudaranya pasti tidak akan mati. Dan Yesus punya kuasa dan kebaikan. Tapi bagaimana kondisi Marta saat itu sebenarnya? Imannya itu mestinya terombang-ambing ya, sedang goncang. Ini mungkin akan saya bahas di ayat-ayat selanjutnya. Dan dari ayat ini kita bisa lihat kalau Marta ini terlalu ya memakai perasaan. Memang ada unsur, dia masih ada kata-kata dengan iman ya, bahwa Yesus punya kuasa dan kebaikan ya. Bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Tetapi sudah kecampur dengan perasaan, Tuhan sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Itu Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa Yesus akan datang dan menyembuhkan ya. Karena rencana Tuhan memang sejak awal itu Lazarus diizinkan untuk meninggal dan dibangkitkan. Jadi pakai perasaan ya, nggak ada dasar firman-nya dia bicara itu. Ini kayak apa wanita kadang gitu ya, karena saya juga kadang gitu ya. Pertama mungkin menyalahkan diri sendiri, waduh kalau nggak gini, mungkin kalau aku begini ya. Terus mulai nyalain orang, ini sih coba dia nggak begitu ya, coba nggak begitu ya. Jadi lama-lama ya menyalahkan Tuhan ya. Tuhan sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ya, kita sebaiknya memang jangan terlalu memakai perasaan, keakuan kita mau kita perkecil ya, dan keinginan Tuhan semakin kita besar, Tuhan yang memimpin hidup kita. Dan yang ketiga ini kita bisa lihat Marta ini terlalu menekankan pentingnya kehadiran jasmani Yesus. Ya, dia mengatakan sekiranya Engkau ada di sini ya. Jadi iman Marta saat ini nih kalah ya dengan iman perwira dari Kapernaum ya.
perwira dari Kapernaum ini datang kepada Yesus meminta tolong supaya hambanya disembuhkan. Dan waktu Yesus mau datang ke situ, dia mengatakan nggak usah, karena dia yakin dan percaya bahwa kalau Tuhan mau, kuasa Tuhan itu sangat besar dan mampu menyembuhkannya. Ya. Jadi ya kita harus belajar ya dari perwira dari Kapernaum ini ya, untuk mau lebih percaya kepada Tuhan ya. Jangan harus hamba Tuhan datang menumpangi tangan kita baru, wah ini baru tokcer ya. Jangan. Dan di ayat 32, Maria tuh mengatakan hal yang sama seperti Marta. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Jadi kata-kata Marta dan Maria ini cuma berpikir tentang mencegah kematian ya. Mereka belum tahu kalau ternyata Yesus tuh bisa melakukan lebih besar apa yang mereka pikirkan, yaitu membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Kita lanjut tadi yang ke ayat 23-24. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Yang perlu kita lihat di ayat 23, Yesus ini menjanjikan kepada Marta akan kebangkitan Lazarus. Tapi perlu kita ingat ya, bahwa janji ini tidak berlaku umum atau bagi setiap orang. Ya Tuhan, di firman Tuhan itu tidak semua janji-janji Tuhan untuk umum ya. Ada yang khusus untuk seseorang untuk menggenapi rencananya. Seperti janjinya pada Abraham, dia berjanji bahwa keturunannya akan sebanyak bintang di langit. Jadi Sarah walaupun sudah tua ya bisa punya anak. Tapi kita jangan sampai bilang yang sudah tua belum punya anak, ini kurang imannya ya. Karena kita bisa lihat banyak orang yang tidak punya anak kandung tapi sangat mengasihi Tuhan dan menjadi berkat bagi orang ya, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Ini saya katakan juga karena di Semarang tuh dulu pernah ya kejadian mungkin jemaatnya sangat mengasihi hamba Tuhannya, sehingga hamba Tuhannya waktu meninggal mereka berdoa semalaman supaya hamba Tuhan ini bangkit ya. Kita jadi harus mau belajar bahwa janji-janji Tuhan ini mana yang umum, mana yang memang diberikan untuk seseorang untuk menggenapi rencana Tuhan. Dan yang kedua ini, ya ini yang makanya saya katakan Marta ini imannya sedang goncang ya. Karena di ayat 24 ini Tuhan sudah bilang, saudaramu akan bangkit. Marta malah bilang, aku tahu bahwa Lazarus ini akan bangkit waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman ya. Jadi ekstrim ya dia ini, tadinya ekstrim kiri, Tuhan nggak pernah menjanjikan mujizat kesembuhan, dia malahan percaya itu ya. Tuhan tidak pernah mengatakan itu. Sekarang dia jatuh ke ekstrem kanan. Tuhan sudah berfirman, sudah mengatakan, dia malahan nggak percaya ya. Jadi kita jangan seperti itu ya. Ekstrem kiri maupun ekstrem kanan. Jangan sampai kita memastikan, wah ini mujizat pasti terjadi ya. Padahal tidak ada dasar firman atau janji Tuhan ya. Sehingga kalau nggak terjadi ya ini tidak beriman ya. Tapi jangan juga ekstrem kanan yang tidak percaya mujizat sama sekali. Karena Tuhan kita itu sangat besar ya. Tuhan pasti bisa melakukan mujizat. Tuhan punya rencana yang sangat indah, pribadi lepas pribadi dalam hidup kita. Di ayat 39, ya ini yang salah satu bukti imannya sedang goncang ya. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Padahal tadinya Marta itu percaya. Dia mengatakan di ayat 22. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Dan di ayat 27 Marta juga berkata, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah. Dia akan datang ke dalam dunia. Ya, ini pernyataan iman percaya Marta ya, sebelum melihat kuburan ya. Tapi begitu dia lihat kuburannya Lazarus, dia langsung, lu Tuhan, itu ya pasti sudah bau ya karena sudah 4 hari mati ya. Ya kadang gitu ya, kalau kita sedang menghadapi problem itu serasa ini gimana, kecemasan langsung meningkat tinggi ya. Langsung serasa gelap, tidak ada jalan keluar ya.
Untungnya memang ada Roh Kudus yang mengingatkan kita akan firman-firman Tuhan ya. Mengingatkan bahwa Tuhan itu pasti punya rencana yang indah, mengasihi kita, dan yang pasti Tuhan itu setia menguatkan kita ya. Inilah pengharapan yang menjadi sauh yang kuat bagi kita ya. Sehingga dalam kondisi apapun kita selalu setia mengikuti Tuhan. Ya, ini ada catatan sedikit ya. Dugaan Marta bahwa Lazarus ini sudah berbau menunjukkan bahwa mayat Lazarus ini tidak dibalsem ya. Ini makin menunjukkan hebatnya kuasa Yesus dalam membangkitkan Lazarus. Nah, di ayat 40 ini kita bisa lihat Tuhan ini kok sabar sekali ya. Penuh kasih ya. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi, kata-kata sudah kukatakan ini menunjukkan pada ayat 4, 25 dan 26 ya. Dan pada waktu iman Marta goncang, Yesus tuh mengingatkan pada firman Tuhan. Karena itu memang penting ya bagi kita untuk membaca dan belajar firman Tuhan. Seperti yang tadi saya saksikan, firman Tuhan itu akan kita ingat ya, sehingga itu menguatkan dan menghibur kita. Seperti waktu kemarin bedah buku, Cik Lucy ya mengatakan ya, waktu jengkel sama pengantar makanan, ingat firman Tuhan, harus mengampuni ya, mengasihi sesama. Ya itulah, kita harus betul-betul mau menanamkan firman Tuhan di hati kita dan melakukan. Yang ketiga dari ayat ini, kita belajar ya, banyak orang yang membalikkan kata-kata Yesus ini. Karena mereka mau melihat kemuliaan Allah, mujizat lebih dahulu, baru percaya. Jadi kadang memang ada yang cara pakai mujizat-mujizat dulu ya, supaya orang percaya. Tapi di sini Yesus berkata bahwa yang percaya akan melihat kemuliaan Allah. Oleh karena itu, mari kita ibu-ibu, kita percaya pada Tuhan. Supaya kita sendiri mengalami, kita melihat kemuliaan Allah. Dan dari perikop ini, kita belajar ya, kebangkitan Lazarus ini, selain merupakan tanda yang menunjukkan Yesus sebagai kebangkitan dan hidup, juga menunjukkan keilahian Yesus. Merupakan gambaran yang hidup tentang kebangkitan kita yang akan datang. Ada orang yang bilang, ini memang dilakukan karena ya memang ini Yesus sebentar lagi meninggalkan disalib dan naik ke surga. Jadi memang ada bedanya ya, karena Lazarus bangkit dengan tubuh biasa, sedangkan kita akan bangkit dengan tubuh kebangkitan. Tapi satu hal yang jelas, kalau Allah bisa membangkitkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari, Ia pasti juga bisa membangkitkan kita nanti di akhir zaman. Ini seperti perumpamaan yang diperagakan ya. Dan perikop ini menunjukkan bahwa Tuhan bisa menolong problem yang bagaimanapun besarnya. Lebih dari itu, sekalipun kelihatannya terlambat, tetapi Tuhan tidak pernah terlambat. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari Maria dan Marta dan Sang Guru, marilah kita mau selalu mencari dan datang kepada Tuhan. Tuhan yang sangat sabar, yang penuh kasih, pasti akan mau ikut merasakan, membimbing dan menolong kita. Dan iman guncang, kesedihan yang kadang karena kesedihan yang amat sangat ya, kadang karena apa yang sudah diharap-harapkan tidak sesuai. Itu tidak memandang usia atau berapa lama sudah mengikuti Yesus ya. Jika ada saudara kita atau sahabat kita sedang mengalaminya, kita harus sabar ya, seperti Yesus sudah memberikan teladan. Jangan sampai malah ngomong, ini Kristen gimana sih kok perilakunya kayak gitu, kok ngomongnya gitu ya. Jangan, ajak saudara kita untuk mencari dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Makanya inilah gunanya ya, bersekutu bersama saudara-saudara seiman, supaya kita dapat saling menguatkan. Dan yang terakhir, apapun yang diizinkan Tuhan untuk kita alami, pasti ada rencana Tuhan yang indah. Amin. Saya serahkan kepada Bu Rita. Terima kasih Bu Yaya untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Kita semua tentunya belajar banyak dari firman ini dan kiranya Tuhan yang memampukan kita untuk kita melakukan firman Tuhan sore hari ini. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita.
kemarin saya sudah bagikan, sore hari ini kita akan berdoa dengan cara doa berantai. Jadi nanti ibu-ibu yang namanya sudah tercantum, yang kemarin saya WA secara japri, bisa menghidupkan mic-nya, unmute, untuk kita berdoa. Jadi yang pertama, pokok doa yang pertama akan dipimpin oleh Ibu Linda, dan nanti kemudian diteruskan oleh Mbak Dwi, dan selanjutnya kita semua yang ibu-ibu yang lain, kita bisa bersama-sama mendukung di dalam hati. Dan doa penutup, saya akan berdoa. Pokok doanya bisa ditampilkan aja, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada saat ini kami boleh datang ke hadirat. Kamu boleh Tuhan dengarkan firman-Mu yang sudah dibagikan oleh Ibu. Nah, terima kasih Tuhan karena firman-Mu sangat penting bagi kami semua. Kami boleh mendanin akan firman yang sudah Kau ajarkan. Dan firman-Mu itu boleh membuat kami lebih maju di dalam iman kerohanian. Terima kasih ya Tuhan, dan kami berterima kasih karena sampai hari ini Tuhan masih memberkati kami, masih menyertai kami, dan akan pemeliharaan Tuhan saat ini. Kami bersyukur Tuhan. Nah, kami percaya Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, ucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan buat kami semua. Jika sampai dengan saat ini Tuhan memberkati kami dengan kesehatan yang baik, kami sungguh sangat mensyukurinya ya Tuhan. Biarlah keadaan tubuh kami yang sehat ini dapat kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengingat ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang harus menjaga kesehatannya dengan baik, yaitu Bapak Hendratmo ya Tuhan, kiranya Engkau akan menolong Pak Hendra untuk sakit-sakit yang beliau derita ya Tuhan. Setelah sekian lama mengalami stroke, Tuhan tolong supaya Pak Hendra juga mengalami pemulihan kesehatan yang baik, juga untuk jantungnya ya Tuhan. Tuhan Kau memulihkan Pak Hendra, juga untuk Yesi, Tuhan jamah Yesi Tuhan, untuk virus yang ada di kepalanya, bakteri yang ada di kepalanya, Engkau kiranya akan menolong, Engkau mengangkat semua sakit penyakit yang diderita oleh Yesi. Kami juga ingat saudara kami ya Tuhan, untuk Bu Sartini serta Dokter Vivi yang mengalami patah tulang akibat jatuh ya Tuhan, kiranya Engkau akan menolong mereka supaya mereka mengalami pemulihan tulang secara sempurna. Kami ingat ya Tuhan untuk Ibu Govinsa ya Tuhan, kami berdoa untuk kesempurnaan kesehatan Bu Govinsa setelah mengalami sakit ya Tuhan. Kiranya Engkau menyempurnakan ya Tuhan kesehatan beliau ya Tuhan, sehingga Ibu Vin ini terpeliharakan hidupnya dengan baik oleh pertolongan Tuhan dan oleh kami semua saudara-saudara kami seiman ya Tuhan. Kami ingat ya Tuhan Yesus untuk saudara kami di Kudus yang mengalami sakit. Kami bersyukur untuk Pak Tuan Giok yang sudah mulai pulih ya Tuhan. Kiranya pertolongan Tuhan makin sempurna sehingga beliau boleh sehat kembali. Dan kami berdoa untuk istrinya, Bu Aime Tuhan, kiranya Engkau menjamah beliau ya Tuhan, membuang semua virus yang ada di dalam tubuhnya, sehingga Tuhan, Ibu Aime boleh sempurna kembali kesehatannya. Kami ingat untuk adiknya Ibu Hendra ya Tuhan, Bapak Stefanus ya Tuhan, yang ada di Australia, kiranya Tuhan jamah dan Tuhan sempurnakan kembali kesehatannya. Tuhan, mungkin di antara kami, saudara-saudara kami seiman, baik itu di GKMI Pengharapan maupun di Rayon Kalimalang, ada yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan, kami menyerahkan pertolongan-Mu ya Tuhan, Engkau menjamah mereka ya Tuhan, sehingga mereka pulih kembali secara sempurna.
juga untuk Bu Ati ya Tuhan, kiranya Engkau menyempurnakan kesembuhan Bu Ati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, Tabib yang ajaib. Amin. Selanjutnya ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang lanjut usia. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan dan teladan iman yang sudah ditunjukkannya. Untuk kasih-Nya sehingga ibu-ibu ini boleh menjadi teladan bagi kami. Kiranya Tuhan akan terus tambah-tambahkan kesehatan ya Bapak, bagi kami ingat bagi Ibu Dani dan Bapak Dani, kami juga ingat bagi Ibu Sunaryati, kami ingat bagi Ibu Rahel Ana, kami ingat Ibu Manurung, Ibu dan Bapak dan Ibu Kasianto, demikian juga dengan Ibu Govince, Ibu Hartini Suraji, Ibu Uta Barat, Ibu Ufin Hanafi, Bapak Sutarno, dan juga Ibu Wanda yang juga bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan akan terus peliharakan ya Tuhan, memberikan kesehatan ya Bapak, karena tidak mudah ya Tuhan dengan usia yang semakin bertambah, tentunya banyak sakit penyakit yang dialami. Kiranya Tuhan, kami ingat janji-Mu Tuhan bahwa Engkau akan menopang, Engkau akan menggendong kami di saat kami usia tua pun Tuhan masih akan terus menggendong kami ya Bapak. Kami mengimani itu ya Bapak. Dan biarlah kami akan terus belajar dari ibu-ibu ini yang kesetiaannya dan teladan hidupnya yang boleh menjadi teladan bagi kami. Biarlah di saat-saat seperti ini Tuhan, karena Tuhan memberikan pemeliharaan yang cukup bagi saudara-saudara kami ini, biarlah itu pun boleh menjadikan mereka senantiasa boleh memuliakan Tuhan dengan tubuhnya yang Tuhan senantiasa pelihara dan memberikan kesehatan kepadanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah kami senantiasa menyerahkan Ibu dan Bapak yang ada di Jemaat GKMI Pengharapan ini Tuhan, di dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan, yang senantiasa tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Selanjutnya kami sungguh menyerahkan hari-hari ke depan mereka hanya di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau selalu menyertai dan memimpin kami sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk doa-doa syafaat yang boleh kami naikkan. Kami teringat kegiatan tengah minggu, Komsal Youth pada hari Jumat, pembinaan warga jemaat pada hari Sabtu, dan juga kebaktian perjamuan kudus pada hari Minggu yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Edi. Kami menyerahkan segala kegiatan ibadah di gereja kami ini ke dalam pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan. Dan biar melalui ibadah-ibadah yang kami lakukan, kami sebagai jemaat boleh makin ditumbuhkan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Dan kami tetap bersyukur meskipun ibadah-ibadah kami masih kami lakukan melalui Zoom. Tapi kami bersyukur kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk menyampaikan rasa syukur kami, untuk menyampaikan apa yang kami sudah terima di dalam kehidupan kami. Rasa syukur kami, Engkau sudah memimpin dan menyertai kami semuanya. Dan biarlah Engkau tetap memimpin ibadah-ibadah yang kami lakukan, sarana internet Tuhan yang sering kami gunakan, biarlah boleh mendukung ibadah-ibadah yang kami lakukan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan, dan biarlah nama Tuhan tetap muliakan ibadah-ibadah kami, dan biarlah diri kami, hidup kami boleh menjadi bait yang boleh dihadirin di dalam hati kami. Yesus Kristus ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa syafaat kami selanjutnya di dalam penyertaan-Mu Tuhan.
Sempurnakan doa kami ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami pun mau melanjutkan doa syafaat kami untuk gembala jemaat kami, untuk jemaat di Gereja Pengharapan maupun majelis di Gereja GKMI Pengharapan. Tuhan, Engkau tahu keberadaan kami masing-masing, dan terima kasih pula Tuhan, karena sampai saat ini pun pemeliharaan Tuhan tiada pernah berakhir. Dan kami senantiasa mohon bahwa kasih penyertaan Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan dan memimpin hidup kami sebagai jemaat, sebagai majelis, dan terutama untuk gembala jemaat kami bisa memimpin dan membimbing menjadi yang lebih baik di saat kondisi COVID-19. Biarlah Tuhan tetap beri kami kesehatan dan dihindarkan kami semua dari penyakit tersebut ataupun virus yang memang membahayakan buat kami. Tetapi kami tetap berharap bahwa kasih kemurahan Tuhan tetap menjamah satu persatu dari kami yang ada di dalam lingkungan gereja kami di Pengharapan. Tuhan, kami juga berharap untuk dampak dari COVID-19 ini, biarlah ekonomi para jemaat akan tetap Tuhan pelihara supaya kami tetap tercukupi setiap kebutuhan kami. Tiada yang dapat kami sandarkan jika tidak bertumpu pada kasih dan belas kasihan-Mu saja ya Tuhan. Kami menyerahkan doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, kiranya Tuhan senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia. Jauhkan Indonesia dari bencana malapetaka, pertikaian antar suku dan agama. Satukan kami Tuhan untuk menjadi bangsa yang kuat, damai sejahtera senantiasa ada di Indonesia. Berkati pemerintahan Indonesia ini dan pemimpin kami, Bapak Presiden, Bapak Menteri beserta jajarannya, anugerahkan mereka hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, agar mereka dapat membangun negara kami. Bimbing mereka dalam menerapkan aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta kemuliaan untuk nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa di surga, akhirnya kami menyerahkan seluruh perempuan-perempuan yang hadir pada sore hari ini. Kami berdoa untuk Ibu Hernani, Ibu Yaya, Ibu Retno, Ibu Juliana, Ibu Wanda, Bu Bambang, Bu Hana, Mbak Dwi, Om Madani, Ibu Linda, Bu Sumaryati, Ibu Ruth, Ibu Lucy, Ibu Hendra, Ibu Winda, Melisa, dan Mbak Ati. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan beserta dengan keluarga mereka. Firman Tuhan yang sudah kami dengar, kiranya setiap kami para perempuan, kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh terus membaca dan belajar firman Tuhan dan terus bersekutu di dalam kasih Tuhan bersama dengan gereja kami, untuk kami boleh terus memperkuat iman kami, sehingga iman kami boleh terus teguh di dalam Tuhan. Kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tidak dengan melihat, tapi kami boleh terus merasakan akan kasih setia Tuhan dan mujizat serta kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami menghadapi masalah, ketika kami menghadapi kesulitan, ketika kami menghadapi kedukaan, kami datang tidak dengan pribadi yang lain, tetapi kami datang kepada pribadi yang tepat, yaitu Engkau sendiri ya Yesus. Firman Tuhan pada sore hari ini mengajarkan kepada kami untuk kami boleh mengerti peka terhadap rencana Tuhan, peka terhadap waktu Tuhan yang terbaik buat kami. Ajar kami untuk kami tidak meragukan akan kuasa Tuhan, untuk kami tidak meragukan akan mujizat Tuhan, tapi kami boleh menjadi perempuan-perempuan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada
sore hari ini kiranya kami semua boleh dimampukan untuk kami boleh terus setia dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan memimpin ibadah kami, dan kiranya anugerah dan kasih serta penyertaan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menyertai setiap kami. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa